Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat dan umat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali yaitu membaca terjemah dari Syarah Al-Adabil Mufrad, yaitu kitab yang agung yang berisi tentang hadis-hadis adab dan akhlak karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita sudah memasuki bab 275 halaman 610 dalam kitab ini, yaitu bab hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Azza wa Jalla. Hadis nomor 607. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Al-A'la, dari ayahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum fala yaqul in syi'ta. Jika salah seorang dari kalian berdoa, janganlah ia mengucapkan jika engkau menghendaki. Maksudnya jika engkau menghendaki ya Allah. Wal ya'zim al-mas'alah. Namun hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta. Wal yu'adzim ar-raghbah. Dan memperbesar harapan. Fa innallaha la ya'dhumu alaihi syai'un a'tahu. Karena sungguh Allah tidak menganggap besar terhadap sesuatu yang diberikan olehnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Wal ya'zim al-mas'alah di sini maknanya sangat bersungguh-sungguh dalam meminta dan yakin. Yakin. Jadi kalau kita berdoa itu kita harus yakin. Bersungguh-sungguh di dalam meminta, tidak setengah-setengah. Tidak lemah dan tidak menggantungkan permintaan tersebut pada kehendak Allah atau sejenisnya. Ya, jadi tidak berdoa dengan ya Allah, jika engkau berkehendak selamatkanlah aku. Ini tidak demikian. Ya, jadi tidak digantungkan kepada kehendak Allah. Tetapi betul-betul ya Allah selamatkanlah aku di dunia dan di akhirat misalnya. Ya Allah mudahkanlah urusan kami. Ya, ini bersungguh-sungguh. Bukan ya Allah mudahkanlah urusan kami jika engkau kehendaki. Tidak seperti itu. Ya. Ada yang berpendapat maksudnya adalah berprasangka baik. Ya. Wal ya'zim al-mas'alah. Maksudnya adalah berprasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan mengabulkannya. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah. Wal yu'adzim fir raghbah, bersungguh-sungguh dalam berkeinginan dengan cara mengulang-ulang doa dan selalu meminta. Jadi doa itu bukan sekali kita panjatkan setelah itu sudah libur enggak doa lagi. Tetapi terus ya, di antara bentuk kesungguhan dan dalamnya keinginan, maka kita mengulang-ulang doa. Kita merengek kepada Allah, ilhah. Dan ini di antara adab doa, al-ilhah fid doa. Yaitu terus bersungguh-sungguh merengek kepada Allah, diulang-ulang permintaannya. Dan Allah senang dengan hal tersebut. Beda dengan manusia. Kalau ada orang merengek, meminta-minta kepada kita, terus bosan kita. Demikian watak manusia.
Walaupun mungkin yang diminta orang kaya, bos. Tetapi mesti akan ada rasa jenuh, bosan, ataupun jengkel ya. Ini orang ini lagi kan gitu. Tapi bagi Allah tidak. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah sangat suka jika makhluknya meminta dengan ilhah, dengan bersungguh-sungguh, dengan merengek bersungguh-sungguh, mengulang-ulang permintaannya. Ya. Kemudian juga kemungkinan lain bahwa yang dimaksud adalah perintah agar meminta sesuatu yang besar dan banyak. Ya, ini diantara makna wal yu'adzim fir rogbah. Ya, meminta sesuatu yang besar dan banyak. Dan tentunya ya seseorang yang meminta kepada Allah, memintanya jangan sekali ya. Terus ulang-ulang. Di antara kandungan hadis tersebut, yang pertama, orang yang berdoa hendaknya bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doanya dan senantiasa mempunyai harapan bahwa doa tersebut akan diijabah, akan dikabulkan. Ya. Jangan sampai ia berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena sesungguhnya ia sedang memohon kepada Allah, Rabb yang maha mulia, lagi maha mengabulkan doa. Ya. Maka ketika kita berdoa itu, persiapkan ya, hati kita. Betul-betul kita membutuhkan, betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul kita dalam berdoa ini mengambil adab-adab dalam berdoa, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, ya, dan terus diulang-ulang. Ya. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu yang dimohon dan bebas dari paksaan dan tekanan. Jadi, kalau ada seorang hamba minta kepada Allah, Allah tidak membutuhkan sesuatu yang diminta itu. Ya, Allah terbebas dari paksaan dan tekanan, sehingga kenapa kita tidak memaksimalkan doa kita? Kenapa kita tidak meminta yang terbaik? Ketika kita meminta surga misalkan, minta surga Firdaus al-A'la, ya, surga Firdaus yang paling tinggi kan gitu. Ya, karena Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang diminta oleh kita. Beda dengan manusia kita. Ketika kita diminta sesuatu oleh seseorang, padahal sesuatu itu kita membutuhkannya, ya terkadang ada perasaan apa? Agak-agak berat untuk mengasihkan itu. Ini jangan samakan. Ya. Allah tidak membutuhkan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Sehingga mintalah seorang hamba ini sesuatu yang betul-betul maksimal. Ya, sesuatu yang agung. Contoh tadi meminta surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Jadi Allah tidak ada tertekan, tidak ada terpaksa, tidak. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang menekan Allah. Ya. Maka mari kita perbagus tata cara kita di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kita tidak perlu menggantungkan pengabulan doa kepada kehendak Allah dengan mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka berilah aku." Ya, dengan kata-kata tadi, "In syi'ta," jika Engkau menghendaki. Enggak perlu. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah memahami bahwa larangan dalam sabda beliau, "Janganlah mengucapkan jika Engkau menghendaki," ini menunjukkan karoha tanzih, larangan yang sifatnya makruh, ya. Bukan karoha tahrim, bukan larangan yang sifatnya adalah pengharaman, tetapi makruh. Ya. Dan pendapat ini lebih utama. Ya. Jadi larangan itu terkadang bermakna sesuatu itu makruh, terkadang lebih daripada itu, yaitu diharamkan. Ya, di sini adalah karohat tanzih, yaitu makruh, bukan karohat tahrim. Hadis 608. Muhammad bin Salam
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Suhaib. An Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'azzim fid du'a." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Dan jangan mengucapkan, ya Allah, jika engkau menghendaki, maka berilah aku. Fa innallaha la mustakriha lahu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksanya. Ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Makna dari la mustakriha lahu, yakni la mukriha lahu. Ya, tidak ada yang memaksa Allah. Ya. Maka kita di dalam meminta enggak perlu menggantungkan kepada kehendak Allah. Langsung saja. Ya, ya Allah berikanlah kepada aku ya, rizki yang halal misalkan, ilmu yang bermanfaat, seterusnya apapun yang kita minta dari hal-hal yang baik. Ya, tidak perlu kemudian digantungkan kepada kehendak Allah dengan mengucapkan in syi'ta, jika engkau berkehendak, tidak perlu. Kemudian bab berikutnya 276, mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis nomor 609. Ibrahim bin Al-Mundhir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fulaih mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada aku, an Abi Nuaim, dari Abu Nuaim, wa huwa Wahab, yaitu Wahab. Ya. Kunyanya Abu Nuaim, namanya Wahab. Qala, ia berkata, Ra'aitu ibn Umar wa ibn Zubair yad'uan. Aku pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Zubair berdoa. Radhiyallahu anhuma. Yadirani birrohataini alal wajhi. Keduanya mengusapkan dua telapak tangan ke wajah. Ya, maksudnya setelah berdoa. Namun hadis ini di dalam isnadnya dhaif, ya. Isnadnya dhaif. Di sana ada Muhammad bin Fulaih dari ayahnya, keduanya memiliki kelemahan. Baik. Hadis berikutnya 610. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ikrimah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, za'ama annahu sami'ahu minha. Ia mengira, ya, maksudnya di sini Ikrimah, mengira bahwa ia mendengarnya dari Aisyah. Annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aisyah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadaihi. Mengangkat kedua tangan beliau, yaqul, ya, seraya beliau bersabda, innama ana basyarun fala tu'aqibni. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, maka janganlah engkau menghukumku atas kesalahanku, atas kelalaianku. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Siapa saja dari orang beriman yang aku pernah sakiti atau aku hina, maka janganlah engkau ya Allah hukum aku karenanya. Ya. Dikatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Di sini ada kata-kata yad'u rafi'an yadaihi. Itu Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan ini adalah adab dalam berdoa. Di antara sebab dikabulkannya sebuah doa, mengangkat kedua tangan. Adapun kandungan
kandungan dari dua hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, disyariatkannya mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Dan itu benar adanya. Hal ini untuk menunjukkan kerendahan yang sempurna. Ya, jadi tatkala kita menengadahkan tangan kita, ya, kita angkat, ini menunjukkan sikap merendahkan diri yang sempurna daripada tidak mengangkat kedua tangan. Dan demikianlah kita, seorang hamba, tatkala kita minta kepada Allah, kita betul-betul merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, Dat yang Maha Agung. Dat yang Maha memberikan rizki. Dan ini juga menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu, agar doa hambanya yang membutuhkan rahmat dan karunia-Nya ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Dan ini betul-betul dihayati ya. Jangan seperti doa kebanyakan orang awam. Habis sholat, tanpa zikir, langsung angkat kedua tangannya, doa cepat, habis itu cabut pergi. Kemudian harapannya dikabulkan doanya. Enggak seperti itu. Ya. Bahkan yang disyariatkan setelah sholat 5 waktu adalah zikir. Zikir, membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca rangkaian zikir, membaca tasbih, tahmid, takbir. Setelah itu kalau mau berdoa silahkan. Ya. Kadang kita prihatin ya, mungkin ada orang yang langsung angkat kedua tangan setelah sholat tanpa berzikir terlebih dahulu, itu pun terkadang doanya begitu cepat habis itu langsung pergi. Ya. Tapi artinya betul-betul kita mengambil ya sebab-sebab dikabulkannya doa dengan kita berdoa menggunakan adab-adab dalam berdoa. Mengangkat kedua tangannya, kemudian doa dengan khusyuk, tidak terburu-buru, ya dihayati. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Dan beliau selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa memohon kepadanya. Ya. Tadi hadis yang kedua menunjukkan betapa takutnya Rasulullah kepada Allah. Ketika beliau mengatakan, Innama ana bashar fala tu'aqibni. Ya Allah, aku ini tidak lain kecuali manusia biasa, maka jangan engkau hukum. Ayyuma rajul minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Siapa saja dari orang beriman yang aku pernah sakiti dan aku hina, maka janganlah engkau hukum aku karenanya. Ini menunjukkan sikap rasa takut yang luar biasa dari seorang Rasulullah SAW kepada Allah. Ya. Sehingga beliau sangat takut kalau beliau akan diiqab di akhirat. Ya. Padahal beliau adalah terjaga dari kesalahan dan dosa. Maka dari kandungan ini kita mendapatkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan tatkala kita berdoa. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadisnya dan dihukumi sahih ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu maha pemalu, maha memberi, karim, ya, maha dermawan. Yastahyi min abdihi an yarfa'a ilaihi yadaihi. Allah itu malu dari hambanya yang mengangkat kepadanya kedua tangannya, yaitu mengangkat ya kepada Allah kedua tangan hamba ini, fayaruddahuma sifran. Kemudian Allah mengembalikan kedua tangan itu ya kosong, tidak dikabulkan doanya. Au qala khaibataini. Atau di sini dikatakan kedua tangan tersebut tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi Allah itu malu, ya. Dermawan. Ya. Malu jika ada seorang hamba meminta kepadanya, mengangkat kedua tangannya, kemudian
Allah tolak. Allah kembalikan kedua tangan itu sifron. Ya, maksudnya apa sifron di sini? Kosong. Tidak mendapatkan ijabah doa. Tidak dikabulkan doanya. Allah itu malu. Ya, maha pemalu. Hayyun, karim, maha dermawan. Masa kita masih ragu untuk meminta kepada Allah? Masa kita masih malas untuk minta kepada Allah? Ya. Kemudian doa asal-asalan. Tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Padahal kita sangat butuh terhadap doa tersebut. Ya. Maksudnya seorang hamba merenungkan ini kesempatan emas. Allah ini maha pemalu, ya, dermawan. Ya. Mari angkat dua tangan kita memohon kepada Allah. Ambil waktu-waktu yang mustajab. Jika berada di sebuah tempat yang mustajab seperti di Masjidil Haram misalkan. Ya, itu kesempatan emas. Kita ambil di misalkan antara pintu Ka'bah dan Hajar Jahannam. Ya, itu tempat-tempat di mana doa diijabah, dikabulkan, multazam. Ya, dan juga di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini kesempatan bagi mereka-mereka yang punya rizki lebih, ya di tempat-tempat mustajab. Ya, kalaupun kita tidak mampu ke sana, kita masih bisa berdoa dari negeri kita di waktu-waktu mustajab. Mengangkat kedua tangan. Baik. Kemudian hadis berikutnya 611. Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zinad mengabarkan kepada kami dari Al-A'raj. An Abi Hurairah taqal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Qadimat Tufail bin Amrin ad-Dawsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Dawsan qad asad wa abad. Sesungguhnya kaum Daus telah melawan dan berpaling. Fad'ullaha 'alaiha. Fad'ullaha 'alaiha. Maka berdoalah kepada Allah untuk keburukan mereka. Ya, jadi Rasulullah diminta oleh At-Tufail bin Amr ad-Dawsi untuk apa? Mendoakan keburukan bagi kaum Daus. Fastaqbala Rasulullah SAW al-qiblah wa rafa'a yadaihi. Lalu Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Fadhannan nas annahu yad'u alaihim. Lalu orang-orang mengira bahwa beliau SAW akan mendoakan keburukan terhadap mereka, kaum Daus. Faqala, maka beliau bersabda, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus dan bawalah kepada mereka hidayah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan di sini betapa agungnya hati Rasulullah SAW. Ya. Orang-orang mengira bahwa Rasul akan mendoakan keburukan untuk kaum Daus. Namun ternyata yang muncul, yang keluar dari lisan beliau yang mulia, dari mulut beliau yang mulia, doa kebaikan. Rasul mendoakan kebaikan kepada kaum Daus. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus. Wa'ti bihim. Dan bawalah kepada mereka hidayah. Di antara kandungan hadis ini, yang pertama dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang menghadap kiblat ketika berdoa. Ini adab yang berikutnya setelah mengangkat kedua tangan ya, di dalam berdoa. Ya. Mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat ya, dalam keadaan suci, ambil waktu-waktu mustajab. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, Allah mengutus Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Adakah rahmat yang lebih besar dari petunjuk
yang diberikan oleh Allah kepada hambanya menuju Islam. Nikmat yang paling besar. Tidak ada. Inilah yang tertinggi dari rahmat Allah. Tatkala Allah memberi petunjuk seorang hamba kepada Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mendoakan suku Daus, kaum Daus, agar mendapat hidayah kepada Islam. Agar mereka memeluk agama Islam. Bukan doa keburukan. Baik. Kalau kita sebagai manusia mungkin akan mendoakan keburukan ketika kita kesel misalkan ya kepada seseorang. Ya. Tapi yang muncul dari doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa kebaikan. Ya. Kemudian hadis 612. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Humaid. An Anasin qal. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Kuhita al-mataru aman. Hujan tidak diturunkan selama 1 tahun. Faqama ba'dul muslimina ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Maka sebagian sahabat kaum muslimin mendatangi Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang khutbah Jumat. Faqala dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuhita al-matar. Hujan tidak diturunkan selama 1 tahun. Wa ajdabatil ardu. Tanah telah kering. Wa halakal malu. Dan harta ternak telah binasa. Farafa'a yadaihi. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Masih dalam posisi khutbah. Wa ma yura fis sama'i min sahabah. Dan pada saat itu tidak ada awan di langit. Famadda yadaihi hatta ra'aitu bayadu ibtaihi yastasqillah. Beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Beliau meminta hujan kepada Allah. Istisqa. Fama sallainal jumu'ata hatta ahamma syabal qariba ad-dar ar-ruju' ila ahli. Kami belum juga selesai melaksanakan sholat Jumat hingga pemuda yang rumahnya dekat ingin kembali kepada keluarganya. Fadamat Jum'ah. Waktu Jumat demikian lama. Falamma kanatil jumu'atul lati taliha. Maka pada Jumat berikutnya, faqala mereka kemudian berkata, atau sebagian mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamatil buyut. Ini karena hujan belum turun juga, maka mereka minta lagi kepada Rasulullah. Tahaddamatil buyut. Rumah-rumah telah hancur. Wahtabasa ar-rukban. Dan para pengendara, maksudnya musafir, tertahan. Fatabas sama, maka kemudian Rasulullah tersenyum. Lisur'ati mala libni Adam. Tersenyum karena melihat cepatnya kejenuhan anak Adam. Waqala biyadihi, kemudian beliau bersabda sambil mengangkat tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan sampai jadi petaka bagi kami. Maksudnya hujan tersebut. Fataka syatot anil Madinah. Maka terbukalah awan dari kota Madinah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan seperti itu. Baik. Kuhito al-matar, hujan tertahan. Maksudnya tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ajdabat, ini maknanya mengering. Ajdabatil ardu, tanah-tanah kering.
Ahammal amru fulanan, menunjukkan perhatiannya. Ar-rukban jamak dari ar-raqib, yaitu pengendara. Yang dimaksud di sini adalah para musafir. Halakal mal artinya harta yang dimaksud di sini adalah binatang ternak. Ya, dalam hadis lain disebutkan dengan lafaz halaka al-qura. Ya, kata ini digunakan untuk menyebutkan kuda dan selain kuda, al-qura. Dalam riwayat lain halakatil masyiyah. Maksudnya binasa di sini adalah tidak adanya makanan disebabkan tidak ada hujan yang menjadi sebab langsung adanya kehidupan. Ketika hujan turun, otomatis rumput-rumput menghijau dan itu menjadi makanan bagi para ternak. Ya, maka ketika hujan tertahan, kering. Ya, sehingga halakal mal, ya binasa para ternak, gitu kan. Kambing, onta, kuda, sapi, kerbau kan gitu kan. Artinya apa? Karena tadi kekeringan ya, sehingga tidak ada bahan makanan yang bisa disantap oleh binatang ternak. Fatakasyatot maksudnya langit menjadi terang dan turunlah hujan di daerah sekitar Madinah. Sedangkan di Madinah tidak ada setetes pun air hujan yang turun. Tatkala beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan sampai jadi petaka bagi kami. Ada beberapa kandungan dalam hadis ini. Yang pertama, boleh berbicara dengan imam ketika sedang berkhutbah jika ada keperluan. Yang harus digarisbawahi jika ada keperluan. Ya. Dan tadi keperluannya sangat ya urgen karena memang masyarakat sudah merasakan nggak turun-turun hujan. Ya. Kemudian satu orang bisa mewakili urusan satu jamaah. Ya. Sebagian dari para sahabat kenamaan yang terpandang tidak langsung melakukannya karena mereka sangat menjaga adab terhadap Nabi SAW. Ya. Jadi di antara sahabat yang memiliki kedekatan dengan Nabi, misalkan Abu Bakar, tidak langsung ya meminta kepada Nabi tatkala Nabi khutbah Jumat. Ya. Kenapa? Karena tadi menjaga adab terhadap Nabi SAW dan tidak mau memulai meminta kepada beliau. Padahal kita tahu betapa dekatnya Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, boleh meminta didoakan oleh orang yang soleh dan orang yang doanya diharapkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan betapa kita hendaknya tidak meminta doa kepada setiap orang. Hanya orang-orang yang di dalam sangkaan kita ini orang-orang yang kemungkinan besar doanya akan diijabah oleh Allah. Kita bisa minta doa. Ya, orang-orang soleh. Ya. Dan orang-orang soleh itu tidak terbatas kepada para masyayikh. Tidak terbatas para ustadz, para kiai. Ya. Siapapun orang-orang yang soleh dan mungkin kita bisa melihat keseharian dia, ya, bisa minta doa dari orang-orang tersebut. Walaupun mungkin dia seorang yang biasa-biasa saja. Mungkin kerjanya maaf-maaf sekedar, kalau boleh saya mengatakan mungkin seorang cleaning service, atau mungkin maaf-maaf satpam, ya, atau mungkin petani, ya. Tapi itu tidak ngaruh. Kalau dia orang yang dekat dengan Allah, maka ya, doa dari orang-orang seperti inilah yang kita harapkan. Kita minta. Jadi jangan melihat status sosialnya. Ya. Tapi lihat keseharian dia, bagaimana sholat 5 waktu dia. Bagaimana rajinnya dia di dalam menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana nasyatnya, semangatnya dia di dalam pergi menuju sholat 5 waktu, bahkan di awal waktu. Ya. Kepribadian dia dan seterusnya. Dan itu bisa kita melihat dan mengenal. Ya. Tapi sekali lagi, meminta doa hanya kepada orang-orang
soleh, orang-orang yang kita memiliki sangkaan bahwa doanya lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah daripada orang yang lain. Maka di sini disebutkan boleh meminta didoakan oleh orang soleh dan orang yang doanya diharapkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, boleh memasukkan doa istisqa, meminta hujan dalam khutbah Jumat. Dan boleh berdoa di atas mimbar. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Yang kelima, adanya salah satu tanda kenabian, yaitu dikabulkannya doa Nabi SAW oleh Allah secara langsung. Ya. Baik. Kemudian hadis 613. As-Salt mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sami'ahu minha, ia mendengar darinya, yaitu Ikrimah, mendengar darinya bahwa ia Aisyah annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi, bahwa ia Aisyah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Yaqul, sambil mengucapkan, Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, maka janganlah engkau menghukumku atas kelalaianku. Ayyuma rajulin minal mu'minin adaituhu, siapa saja dari orang beriman yang aku sakiti, au syatamtuhu, atau aku hina, fala tu'aqibni fihi, maka janganlah engkau hukum aku karenanya. Ya, hadis sahih li ghairihi, dan ini sudah berlalu pada hadis nomor 610 tadi. Hadis nomor 614. Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hajjaj as-Sawwaf mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir ibnu Abdullah. Anna Tufail ibnu Amr qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya At-Tufail bin Amr berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka fi hisnin wa mana'atin hisni Daus, apakah engkau mempunyai bagian dari benteng dan perlindungan benteng Daus? Qala, iya Jabir berkata, fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW enggan, lima dakhirallahu lil ansar, karena apa yang telah Allah simpan untuk orang Ansar. Fahajaro at-Tufail, maka at-Tufail hijrah, ma'ahu rajulun min qaumihi, bersamanya seseorang dari kaumnya. Jadi hijrah berdua. Famarido ar-rajul, maka orang tersebut sakit. Fadojiro, lalu gelisah. Au kalimah syabihah biha, atau sebuah kalimat, sebuah kata yang serupa dengan itu. Fahaba ila qarnin, maka orang itu merangkak menuju tempat anak panah. Fa'akhoda mishqoson, kemudian orang ini yang sakit tadi ya, mengambil anak panah yang lebar. Faqata'a wadajaihi famata, kemudian memotong pembuluh lehernya lalu ia mati. Ya, bunuh diri. Fara'ahu at-Tufail fil manam, lalu at-Tufail melihatnya dalam mimpi, melihat orang ini yang bunuh diri tadi. Qala ma fu'ila bika, Tufail bertanya, apa yang terjadi denganmu? Qala, orang itu menjawab, Gufiroli bihijroti ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diampuni karena hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dosa-dosa orang ini diampuni oleh Allah karena hijrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia bertanya, ma sya'nu yadaika,
apa yang terjadi pada tanganmu? Qala, kemudian ia menjawab, faqila, maka dikatakan, inna la nuslihu minka ma afsadta min yadaika. Kami tidak memperbaiki apa yang telah engkau rusak dari kedua tanganmu. Qala, lalu Atufail menceritakannya kepada Nabi SAW. Ini qala faqassaha Atufail ala Nabi SAW. Jadi Tufail ini kemudian menceritakannya kepada Nabi SAW. Faqala, maka kemudian beliau SAW bersabda dalam doanya, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah ia atas kedua tangannya. Wa rafa'a yadaihi, sambil mengangkat kedua tangan beliau. Hadis ini sanadnya sahih ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ada kata-kata di sana haba, haba yahbu itu merangkak. Al-qarn, tempat anak panah. Mishkos, anak panah yang lebar. Al-wadajan, dua urat yang ada di leher. Dua urat ini dipotong ketika seseorang menyembelih binatang. Ya. Maka kalau kita meraba leher kambing itu ada dua urat besar, nah itu harus terpotong sebagai syarat sahnya sebuah sembelihan. Tentu dengan mengucapkan nama Allah, ya Bismillah. Juga biasanya di leher ayam misalkan. Ya. Cuman yang terjadi sekarang ini terkadang kita melihat leher ayam itu cuma ditusuk aja ya. Itu saya kadang ragu itu, ya gimana sembelihan seperti ini. Ya, sebetulnya ini sebuah peluang emas bagi para ikhwah yang punya usaha sembelihan syar'i, ya kan? Karena tidak sedikit yang menjual ayam potong kemudian sembelihannya itu dalam tanda petik meragukan gitu ya. Cuman ditusuk gitu ya. Itu apakah dua uratnya potong terputus atau tidak itu wallahu a'lam. Ya. Maksudnya kalau ada ikhwan yang mengambil peluang ini sebagai bisnis yang barokah insya Allah dengan memastikan bahwa sembelihannya betul-betul syar'i. Ya. Karena yang terjadi banyak sekali mungkin di maaf di warung-warung misalkan ada ayam gitu ternyata kayak masih utuh ya lehernya itu. Wallahu a'lam. Ini semoga menjadi inspirasi bagi para ikhwah untuk ya, untuk ada yang menjembatani ya sehingga kita itu yakin di dalam membeli hal tersebut ya. Walaupun pada asalnya sembelihan seorang muslim ya halal insya Allah. Tapi kalau kita melihat di depan mata kita gitu kan, ya itu kita juga menjadi ragu kadang-kadang. Tayyib, wallahu a'lam. Nah, jadi al-wadajan itu dua urat yang ada di leher. Dua urat ini dipotong ketika seseorang menyembelih binatang. Al-mana'ah jamak dari al-mani'. Ya, ini sekelompok orang yang menghalangimu dari orang yang bermaksud menimpakan kepadamu sesuatu yang tidak engkau sukai. Adapun hisnun itu orang yang dapat menghalangi dengan kuat, ya, benteng. Ada beberapa kandungan. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil atau hujjah tentang kaidah agung yang dipegang oleh ahlu sunnah. Bahwa orang yang mati bunuh diri atau melakukan kemaksiatan dan selainnya dan mati sebelum bertobat, ya, ia tidak dianggap kafir dan tidak dipastikan masuk neraka. Ini jika dosanya selain dosa syirik. Ya. Selain dosa syirik. Ya. Akan tetapi ia berada di atas kehendak Allah. Ya. Tahta masyiatillah. Insya'a ghafarolahu wa insya'a addabahu bi'adlihi. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya dengan keadilannya. Baik. Namun bagi mereka yang mati membawa dosa syirik dan belum bertobat di dunia, tentu ini tidak bisa. Karena Allah telah berfirman,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, ya, belum bertobat, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Disinilah letak pentingnya menjaga tauhid dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari dosa syirik dan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik. Makanya kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita renungkan wahai kaum muslimin, dakwah para nabi, dakwah para salafun soleh, dakwah para ulama ahli sunnah wal jamaah itu dakwah yang agung. Kenapa? Karena mereka tidak bosan-bosannya mendakwahkan tentang pentingnya tauhid dan tentang berbahayanya syirik. Walaupun mungkin akan terdengar membosankan bagi sebagian orang. Apa nggak ada pembahasan lain sih? Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit syirik. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah. Ya akhi, ketahuilah inilah dakwah para nabi dan rasul. Menyeru manusia kepada tauhid, ya, mewanti-wanti manusia agar menjauhkan diri dari syirik. Ya. Ini bukti kasih sayang ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Senantiasa mendakwakan tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik. Ya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil hujjah tentang kaidah agung yang dipegang oleh ahlu sunnah bahwa orang yang mati bunuh diri atau melakukan kemaksiatan dan selainnya dan mati sebelum bertobat, dan ini adalah bukan dosa syirik, maka ia tidak dianggap kafir dan tidak dipastikan masuk neraka, ya, tidak dihukumi dengan pasti bahwa dia masuk neraka, akan tetapi berada di atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, namun jika Allah berkehendak, Allah juga akan mengadabnya di neraka, namun tidak kekal, ya, karena dia meninggal, ya, di atas tauhid, masih ada keimanan pada dirinya, walaupun dia membawa dosa besar, ya. Selama dosa besar itu bukan dosa syirik. Baik. Yang kedua, penetapan adanya hukuman atau siksaan bagi sebagian orang yang melakukan kemaksiatan. Orang yang disebutkan dalam hadis ini disiksa karena memotong urat lehernya sendiri. Ini merupakan bantahan bagi sekelompok murji'ah, ya, kelompok sesat murji'ah, yang berpendapat bahwa kemaksiatan tidak membahayakan seseorang. Ini kelompok yang sangat berbahaya, ya. Mereka mempunyai kaidah la yadurru ma'al iman dan bun liman amilahu. Artinya apa? Dosa itu tidak membahayakan keimanan. Ya. Kalau sudah beriman ya sudah. Apapun dilakukan dari dosa-dosa, keimanannya tetap sempurna. Ya, tidak berkurang. Ini berbahaya sekali. Ini keyakinan kelompok murji'ah yang sesat ini. Ya. Sebaliknya kaum khawarij, ya, mempunyai keyakinan siapa yang melaksanakan dosa, ya, ya sudah, nanti akan, ya, kekal di neraka. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ya, ahlus sunnah tengah-tengah. Di antara murji'ah dan khawarij. Ya. Jadi keimanan ini yazidu wa yankus. Iman, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Ya, iman itu naik dan turun. Ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Maka jika ada orang berbuat kemaksiatan, ya mempengaruhi keimanannya. Ya, berkurang. Semakin dia melaksanakan banyak ketaatan, semakin bertambah keimanannya. Maka setiap kita wajib menjaga keimanan ini. Ya. Tidak seperti kelompok murji'ah yang mengatakan la yadurru ma'al iman dan bun liman amilahu. Tidak ada bahaya bagi keimanan seseorang walaupun dia berbuat dosa. Ya. Ini keyakinan yang berbahaya, keyakinan yang sesat. Ya. Taib.
Ya, sampai di sini dulu insyaallah. Semoga apa yang kita baca menambah ya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.